Oke guys, jadi hari ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan bersih desa. Sebenarnya bersih desa itu apa? Tujuannya apa? Nanti akan apa dikupas tuntas oleh narasumber saya kali ini, Bapak Lurah Desa Jajar. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah, Oke, sehat selalu, Mas. jadi ini Pak, banyak dari teman-teman itu yang tanya seperti ini. Ini momen-momen ini akhir-akhir ini kok banyak sekali sih yang namanya bersih desa gitu. Sebenarnya apa sih bersih desa itu? Terus kegunaannya apa? Apakah itu sebagai pembersih dari roh-roh yang ada yang berkeliaran? Ada yang berkata seperti itu. Nah, menurut Pak Lurah ini seperti apa sih makna dari bersih desa itu? Terima kasih, Mas. Menurut saya, pemahaman saya, bersih desa itu tidak lepas daripada sejarah desa itu sendiri. Jadi bersih desa itu sebuah cara warga desa untuk menyambung, menghormati para leluhur pendiri desa. Jadi biasanya itu penanda lahirnya sebuah desa. Nah, jadi bersih desa itu bermakna lebih kepada penyambungan daripada sejarah leluhur. Itu satu, biar tidak lepas, gitu kan. Kedua, upaya untuk melestarikan daripada alam, karena alam yang telah menghidupi warga desa, telah menjadi teman yang paling dekat saudara tua dari warga desa itu adalah alam. Jadi ada dua, makna bersih desa itu bukan sebatas bersih dalam artian lahiriah, seperti bebas sampah, bebas itu semua, akan tapi lebih kepada sifatnya batiniah. Ketersambungan sifatnya rohani orang-orang hari ini, kita hari ini dengan para piantun-piantun luhur masa silam yang telah menjadi cikal bakal daripada desa ini sendiri. Oh gitu. Nah lantas kalau memang kayak misalnya ya bersih desa ini nggak dilaksanakan itu dampaknya apa sih Mbak? Kita sudah jelaskan kalau tradisi sesuatu yang dilaksanakan berulang-ulang itu kan tradisi. Tradisi itu sendiri menjadi hukum kan. Sesuatu yang dilaksanakan berulang-ulang adalah tradisi. Tradisi bisa menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Apa dampak daripada hukum? Jelas ada konsekuensi. Nah, orang-orang leluhur masa silam atau sesepuh-sepuh kita itu jelas sudah memakai ilmu titen. Dia membentuk hubungan dengan alam bagaimana? Sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Bagaimana dengan air, dengan tanah, dengan angin, dengan api, tentu dengan sahabat-sahabat kita yang tidak kasat mata. Mereka punya hubungan yang sangat harmonis. Maka dari itu upaya menyambung kesinambungan dengan ini semua, kalau ditinggalkan tentu sama dengan memutus silaturahim dong. Orang tua kita secara lahiriah sudah punya teman-teman masa dulu kan, teman-teman akrabnya benar kita sebagai anak. Lanjutin nggak? Apa konsekuensinya? Jelas keterputusan hubungan. Tapi kalau nggak dilaksanakan Mbak, memang pernah nggak? Belum pernah melaksanakan gitu. Satu kali atau dua kali gitu. Kalau di desa kami ini, Di desa, alhamdulillah masih dilestarikan Pak itu. Memang kalau misalnya berkaca dari mungkin desa lain lah, mungkin jenengan kan punya kolega yang luas dan banyak kan. Kalau yang nggak melakukan itu memang ada dampak-dampak gangguan atau memang seperti apa Mbak? Ada nggak dampaknya gitu? Gangguan atau tidak itu kan bagaimana orang menafsiri kan. Menafsiri kan itu tergantung. Orang-orang hari ini orang modern itu kadang kan kejadian-kejadian harus serba logis, masuk akal. Sehingga kadang lupa bahwa itu kelupaan dia ilmu titen tidak dipakai. Oh gitu. Sehingga kalau ngomong apa dampaknya tergantung orang yang niteni. Mungkin desa tertentu meninggalkan ngapunten ya. Andai kan ada dampak, mereka tidak menghubungkan dengan itu kok. Tapi ada orang tertentu yang menghubungkan kejadian atau konsekuensi itu. Ya, bukan semata-mata faktor alam hari ini. Faktor alam itu memang ada pengendali alam kan gitu kan. Jadi tetap ada ketersambungan. Pangapunten kalau soal konsekuensi untuk di tempat lain, kalau desa kami alhamdulillah masih melestarikan itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan apa namanya peringatan-peringatan semacam bersih desa gitu kan, karena memang kita tidak bisa lepas dari tata aturan tradisi dan sebagainya ini, kadangkala ini Mbak, memang kadangkala ini ada juga yang menyebut bahwasanya ritual-ritual yang dilaksanakan itu ada mengandung unsur syirik dan sebagainya. Ini
bagaimana jenengan ini nanggapi perkara ini Mbak ini? Ini keren ini sebenarnya tapi ya jadi satu pertanyaan tersendiri gitu loh. Oke. Mungkin ada porsi Sambil untung ngerokok kasih. ya, Oh, ini iya, sambil iya, iya. ngerokok Ini biar apa? Imajinasinya biar bisa. biar jalan ya. Ya. Alhamdulillah. Saya juga ikut ngerokok Mbak biar saya juga ketularan adem ini. Nah, jadi ini loh Mbak ya, berdasarkan pertanyaan banyak teman-teman kolega-kolega saya juga gitu loh. Jadi gini, kayak kita hari ini misalkan ngerokok gitu kan. Ngerokok ini kan sesuatu yang baru kan. Jadi kalimat-kalimat syirik gitu kan atau musyrik orangnya itu kan kalimat agamis, kalimat agamawan. Itu biar dijawab oleh kaum agamawan dong. Yang tahu tentang dalil, tahu tentang yaitu teks-teks kitab itu kan. Bagi saya tidak memakai kacamata itu. Itu biarlah diurusi para agamawan lah. Apapun agamanya itu kan. Karena Untuk yang bagi saya secara budaya gitu kan. Apa sih syirik itu kan itu dari kalimat Arab kan itu kan. Artinya kan mensekutukan, menduakan itu. Jadi segala upaya apapun ketika kita menduakan sebenarnya kan sudah terjadi itu kan. Syirik berarti ya. Syirik kan. Dalam bahasa kita kerjasama ekonomi namanya syirkah gitu kan. Jadi dalam konteks kebudayaan yang selalu menyambungkan dengan ilahiyah, yo selagi kita selalu menyambungkan dengan sumbu teologis, dengan pentauhidan Tuhan, saya rasa tidak bisa dong dibilang syirik. Itu kan. Tapi kalau ini ngapun saya bukan agamawan ya. Kalau keyakinan kepada Tuhan kita kemudian kita duakan, ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang sejati, itu baru mungkin Tuhan yang sejati ini diduakan gitu kan. Ini kan. Kalau konsep-konsep seperti ini kan soal budaya kan ini. Tradisi bagaimana kita berkomunikasi dengan alam. Kalau hari ini komunikasinya bisa lewat HP gitu kan. Kita bisa menggunakan telepon atau menggunakan alat media-media komunikasi yang lain. Dulu mungkin sebelum ada itu kita menggunakan media-media yang lain yang berbahan dari alam. Ini semua adalah alat komunikasi. Terus alat komunikasi bagaimana dibilang syirik? Biar agamawan yang jawab itu. Bisa nggak? Ini jelas. Ini syirik nggak? Tapi kalau ngomong soal media ini menarik Mbak. Kalau ini agak menjauh sedikit lah, tapi nanti akan kembali lagi pada konteksnya Mbak. Jadi pemakaian media. Kalau saya lihat itu kok jadi apa ya, semacam manusia sekarang itu kan kebanyakan ilusi itu. Kalau misalnya orang dulu Yun Sewu, dengan memegang tradisi yang ada itu kok justru penyatuan dengan alam itu kuat, terus kemudian orang itu benar-benar terjaga dari ilusi-ilusi itu loh Mbak. Apakah menurut jenengan gimana Mbak seperti itu? Ini tentu semua daripada pencipta atau kreator atas alat komunikasi itu. Kalau dulu orang-orang leluhur kita menciptakan kreator fasilitas untuk alat komunikasi ini selalu tersambung dengan alam itu sendiri. Ada istilah sedulur papat limo pancar. Kalau sekarang orang membuat teknologi ini semata-mata sifatnya material. Kan? Tidak ada keterhubungan dengan teologi, dengan Tuhan. Kalau dulu selalu menghubungkan dengan ngapunten, sedulur papat itu kan unsur-unsur kita, pembuat tubuh kita. Ada tanah, ada api, ada udara, sama air. Ini kan pembentuk tubuh kita. Orang masa lalu selalu menghubungkan itu paling tidak sebagai medium alat komunikasi. Lalu hari ini saya yakin nalar barat itu tidak menggunakan itu. Sedulurnya cuma satu ini, nggak papat pancer. Jadi mungkin ya itulah. Itu pembedanya ya. Pembedanya kalau warisan leluhur kita, tradisi kita selalu terhubung dengan itulah. Saya yakin pasti semuanya. Apa yang kita lihat di depan kita seperti ini hanya bagian kecil saja. Ini alat-alat komunikator. Terus Mbak, ini ada lagi fenomena kan. Jadi gini, biasanya itu kalau untuk identik bersih desa itu kan, biasanya kan ada syukurannya itu sampai kan ada yang wayangan. Kalau ngomongin budaya itu kan ada sampai wayangan, ada yang sampai meriah lah. Meriah banget lah sampai kayak gini. Apakah itu ada satu pertanyaan juga kemarin yang pertanyaannya yang sangat menggelitik juga sebenarnya. Apakah penunggunya itu minta diundangnya wayang ngono lho Mbah jar ini kan. Bener enggak kayak gitu tuh, Mbak? Apakah apa gitu? Kalau soal keramaian itu kan bentuk wujud syukur ya. Itu juga hubungannya dengan kemauan warga dan di situ budgeting. Kalau memang ada ragat, kemudian warga juga mau
menampilkan berbagai tradisi yang ada itu bagus. Memang ada hal Ini tertentu. saya dulu ya, ragat itu tandanya kan biaya gitu ya. Iya. Ragat itu biaya. Oke. Memang ada hal tertentu yang ketersambungan tradisinya itu dengan medium itu. Tapi bukan harus keramaian itu tidak. Bukan keramaian itu enggak. Simbolik lah, misalkan tari itu kan. Mungkin teledek atau tayub, tapi hanya beberapa orang, bukan tayuban yang besar gitu kan. Kalau berbicara itu Mbah, konteks dalam desa yang jenengan pimpin dalam arti Desa Jajar Kecamatan Gandusari ini ya. Nggih. Nah, ini bentuk-bentuk perayaannya atau bentuk-bentuk tradisi ritualnya itu seperti apa? Terus kemudian kalau ada perayaan, perayaannya itu dalam bentuk apa kemasannya ini? Ini teman-teman pengen tahu. Iya, gitu, iya, Pak. iya, iya. Oke. Khusus Desa Jajar ini. Sepanjang ini tradisi yang masih ada, kita bersih-bersih sumber air, itu tetap kita rasakan dari tahun ke tahun. Sumber-sumber air. Ya, itu ada 2 event, yaitu pada hari Senin Kliwon, seperti hari ini, ada puncak besarnya di Jumat Legi, gitu kan. Apa bedanya Mbah kok bisa 2 gitu? Ya, kalau Senin Kliwon ini pendanda satu sumber yang di bulan Karang ini. Ya. Ini airnya mayoritas untuk irigasi, pertanian. Kalau di Sumber Sarian, Ya. itu lebih kepada selain irigasi pertanian untuk air minum. Air minum ya. Jumat Legi itu disinyalir sebagai kelahiran daripada desa kita, Desa Jajar ini, gitu kan. Itu yang ada di Jajar. Jadi ada dua penanda itu ya, Senin Kliwon dan Jumat Legi. Ya. Dan rata-rata ritualnya hampir mirip. Kita tetap melakukan tradisi untuk bosonya nyadran mungkin gitu kan. Nyadran itu juga istilah Jawanya nyadran gitu kan. Itu kita karena kita sudah Jawa yang berlandaskan ada nilai-nilai Islam. Jadi ada nilai Islam yang masuk, tetap dipertahankan, itu kemudian mencoba harmoniskan gitu kan. Ya kulturasin apa disandingkan, dikawinkan atau Ya seperti itulah, pokoknya Islam dan Jawa ini berjalan beriringan. Oh, Jawa 3 Arab 3 Arab. Ya. Itu dibawa karena ya kita mayoritas umatnya Muslim gitu kan. Kemudian kita di Jawa ya jangan tinggalkan Jawa. Muslimnya nilai-nilainya dibawa. Seperti apa perayaannya? Kita biasanya doa bersama, istighosah. Biasanya kita wayang kulit, kita ada keruat gitu kan. Meruat gitu kan. Keruat dalam artian resik dan kita ngerawat gitu kan. Jadi ada istilah ngeruat dan ngerawat ya. Dari ngeruat itu kita ngresiki, resik daripada balak atau gangguan-gangguan yang sifatnya lebih banyak sifat batiniah gitu kan. Untuk merawat daripada diri kita, desa kita, dan alam kita. Jadi ada satu fakta menarik teman-teman. Jadi untuk di Desa Jajar ini khususnya, apakah itu terlepas dari bentuk syukur masyarakat Jajar sendiri terkait dengan sumber-sumber air yang ada? Ini fakta yang ada di lapangan itu, air di Jajar itu melimpah, jarang kering loh. Ya benar gitu. Benar Pak. sekali. Kok jarang kering loh? Saya Ya. menyaksikan sendiri gitu loh. Betul sekali. Jadi sampai begini ya, ada salah satu sumber itu namanya sumber Dandoh. Itu tidak ada pohonnya, adanya bebatuan. Tetapi menjadi sumber mata air yang diminum oleh banyak orang. Sumber itu dari mana? Sumber utama dari warga sini atau Bukan sumber utama tapi bagian dari sumber. Karena di sini ada sekitar 6 sumber yang kemudian diangsu airnya, diambil air minumnya oleh warga. Gusti Allah itu kan, Tuhan Kang Maha Kuwasa itu memberikan anugerah pada warga Jajar sedemikian rupa, khususnya air. Sehingga di sini itu identik dengan air, Mas. Ketika mengadakan hajatan-hajatan apa itu biasanya, terang lintang, itu tiba-tiba ada gerimis atau hujan. Itu biasa. Oh gitu. Nah, ini saya menduga bentuk-bentuk syukurnya gitu akhirnya diganti dengan yang jauh lebih. Ini kan walau alam kan ya, itu kehendak Allah sebenarnya. Tapi beneran ini serius. Jadi fakta yang ada di lapangan saya cek ini kalau untuk air itu melimpah kalau di Desa Jajar itu. Kalau misalnya khusus untuk wilayah Trenggalek dan sekitarnya itu kan ada kan momen-momen tertentu di mongso-mongso tertentu Ketiga itu gitu ya. mongso ketiga terutama itu sampai kalau ada yang kekeringan, ada yang gini. Ini
di sini nggak mengenal mongso itu ya Mbak ya. Terus ngalir gitu kalau saya perhatikan itu atau saya cek di desa sini gitu. Jadi alhamdulillah Mas. Mungkin karena ya ini ya, tradisi masih kita uri-uri. Jadi tradisi ini punya double fungsi. Di satu sisi ketika kita menganggap tempat itu mistik gitu kan, sakral gitu kan. Ini berdampak kepada masyarakat ngapunten, ketakutan akan merusak alam. Dampaknya sumber-sumber, tumbuhan-tumbuhannya di sekitar sumber itu aman, lestari. Dan ini satu sisi. Sisi yang lain, kita tidak melupakan tadi gitu kan. Jadi di sini lestarinya itu karena itu faktor, bukan mistifikasi ya, bukan apa ya, artinya membuat sakralitas itu sudah dipahami masyarakat, sudah mempribadi lah. Kita harus menghargai bahwa tempat ini tempat yang sakral. Karena warga kami sadar bahwa alam ini adalah kakak kandung kita. Kandung kita. Saya mengupayakan kesadaran itu saya transfer pada diri saya. Saya manusia ini lahir setelah alam itu sendiri, setelah puhunan, setelah batu, setelah binatang. Jadi tetap menganggaplah alam, termasuk pohon-pohon ini semua adalah kakak kandung kami. Bagaimana menghormati kita? Yo, salah satunya Bentuknya seperti itu ya, melestarikan. Nggih. Menarik. Nah, ini sedikit ke merempet yang lain ya Mbak ya. Ini bahasanya merempet, ini merembet gitu ya. Nah, satu sisi gini. Ketika ada dari pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Trenggalek, ini kan punya mengusung banyak tema ya. Salah satunya itu terkait dengan 1000 desa wisata. Ini kan 1000 desa wisata. Nah, ini ada kaitannya Mbak. Sumber yang kita jaga, alam yang kita lestarikan, kan gitu. Nah, karena memang ada salah satu program prioritas pemerintah terkait dengan desa wisata. Ini terkait itu bagaimana jenengan itu menyikapi itu supaya apakah nanti itu kebijakan terkait dengan desa wisata ini juga akan berdampak pada kerusakan alam atau seperti apa. Ini bagaimana ini kisi-kisinya atau kisah-kisah jenengan dalam rangka benar kita membuat desa wisata tapi tidak merusak alam. Seperti itu gimana, Mbak? Kalau teman-teman pengen tahu. Kalau tafsir kami, desa wisata untuk di desa tidak boleh merusak alam. Justru alam harus lestari. Desa wisata yang ada di desa kami ini bagaimana justru melestarikan itu semua. Alam itu justru sumber katakanlah. Kita ada gerakan jajar rambanan, jajar rame-rame bebarengan nandur. Alhamdulillah kemarin ada teman-teman nanam di sekitar sumber. Itu nandur-nandur itu gerakannya seperti apa Mbah yang nandur itu? Apakah per warga harus nandur? Kalau misalnya nebang pohon harus nanam gantinya berapa gitu atau gimana? Enggak, sementara ini gerakan-gerakan dari pemerintah desa ya. Masih gitu kan. Alhamdulillah warga sendiri masih sadar lah kalau punya bibit apa ditandur gitu kan. Itu sudah lah di sini masih lestari lah, kalau lihat alamnya kan di sini masih lestari ya. Dibanding itu sumbangan kita atas oksigen untuk alam ini insya Allah banyak. Tapi ada warisan menarik loh Mbah di wilayah Jajar itu teman-teman, ada sumbangan menarik ini. Sumbangannya itu kalau nggak salah itu di wilayah Umbulan Karang ya namanya ya. Nah ini di situ itu kan ada pohon terem besi yang kalau coba cek di internet atau di mana itu Umbulan Karang namanya di Desa Jajar itu kok asri banget kayak gitu. Ya memang harus mau dibiarkan seperti itu atau mau dikasih bangunan Mbah itu yang di Umbulan Karang itu keren Mbah itu. Kalau kami mencoba melestarikan itu sebagai tempat camping ground ya, sementara untuk bumi perkemahan nanti kita jaga alamnya semacam hidden paradise gitu kan. Hidden paradise. Tapi kayaknya Mbah cocok untuk healing gitu loh. Itu healing. Itu teman-teman yang mau healing itu datang ke Jajar, keren itu. Jadi ada Umbulan Karang itu, masuk situ hawanya itu dingin banget ya. Wah, kalau yang panas-panas di wilayah Trenggalek jangan lupa mampir Jajar, keren itu sumpah. Saya pernah ke sana itu beberapa kali, cek hawanya dingin, keren. Ya nggak kalah lah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dicek itu di Umbulan Jajar, itu menarik Mbah itu. Dan salah satunya Mas yang kita peringati bersih desa yang Seni Kliwon itu di sumber yang Umbulan itu. Di dekat situ ya? Iya, itu ada sumber airnya. Sumber airnya untuk irigasi itu. Untuk irigasi yang notabene bisa menghidupi warga sekitar gitu. Iya, untuk persawahan ini. Untuk persawahan irigasi. Untuk padi mayoritas ya. Kalau konsumsi air, konsumsi minum bukan dari situ. Oh, ada sendiri. Umbulan Sarean, ada Danto, ada Umbul Melumpang, gitu kan. Sebenarnya apa sih menariknya? Atau sebenarnya apa sih yang
membedakan kalau untuk misalnya dari sumber ini untuk irigasi, sumber ini untuk konsumsi air minum. Nah ini kan mesti ada satu sisi kenapa itu dipakai ini, dipakai ini kan mesti ada Iya. sejarahnya gitu loh. Lebih banyak karena lokasi ya. Jadi karena kita menggunakan sistem gravitasi, kita cari kalau yang tinggi pasti untuk air minum kan, biar bisa alirannya itu. Sekarang saya pipanisasi mas ke rumah-rumah warga itu SR itu ya. Biar merata gitu Biar ya. merata. Sudah saya pipanisasi model PDAM, tapi masih sangat murah sekali. Itu yang posisinya tinggi, jadi untuk gravitasi. Sementara yang kayak di bulan karang itu kan posisinya rendah. Itu bukan untuk diminum ya, bukan untuk konsumsi. Itu lebih kepada aliran untuk irigasi persawahan gitu kan. Jadi karena posisi aja ya. Terus kemudian saya beberapa kali itu tanpa sengaja itu kan datang ke desa Jajar itu Mbak. Nah di desanya jenengan itu kok ada kejadian unik-unik gitu loh Mbak. Maksudnya kayak peringatan unik-unik gitu loh. Setiap makan itu teman-teman. Jadi saya kan sering ini makan. Itu tempatnya itu kan terbuat dari bambu itu loh. Kalau bahasa sininya namanya besek ya. Besek ya. Besek. Itu apakah program dari pemerintah sendiri atau memang dari lahir dari kesadaran warga Mbak sebenarnya? Ya itu kita coba hidupkan kembali karena warga ada beberapa yang masih itu memanfaatkan bambu untuk itu, masih banyak produk-produk itu coba kita gunakan sebagai ini antisipasi atas banyaknya sampah plastik. Gitu kan, mengurangi sampah plastik itu ya, kita coba event-event acara kita menggunakan besek itu yang dari bambu. Dari bambu itu kita gunakan sebagai apa ya? Media ya, pengganti plastik. Oke. Tapi ini heran, ini kan gini teman-teman ya. Penggunaan bambu ini bukan sembarangan media sebenarnya. Karena memang ada yang mengatakan juga bahwasanya bambu itu salah satu penghilang bau juga, Mbak. Penghilang bau. Kalau misalnya kita cek ya, misalnya ada yang sekarang itu lagi gandrung bangunan-bangunan modern kan. Salah satunya dapur. Dapur itu kalau dibangun secara modern, ketika kita punya bekas makan dikumpulin, bau itu kan di dalam. Tapi kalau orang dulu mau apapun itu kan hilang tuh bau tuh. Betul. Sampai Jepang itu kan kalau nggak salah itu Jepang itu, Mbah. Itu semuanya itu pakai bambu itu. Nah, apakah memang ketika kita ngomongin bambu di Desa Jajar itu ya banyak ada budidayanya gitu? Alhamdulillah melimpah bambu itu ya. Selain air, bambu juga. Ya. Kalau kesadaran kayak jenengan atau secara ilmiah punya manfaat itu belum sejauh itu ya kita ya, belum sejauh itu. Katanya bambu juga bisa ngeluarin inframerah gitu kan. Makanya ini kita upayakan atap kita itu juga dari bambu ini untuk menghilang bau juga dan inframerah ini. Jadi urusan yang jelas di sini melimpah loh bambu ya. Ke depan Mbah, ini program-program apa saja yang ingin memang dikembangkan ini. Tadi saya lewat mau ke sini, itu lewat tuh di tengah sawah itu kayak ada pendopo besar itu Mbah ini. Mau bikin kerajaan sendiri atau kayak gimana gitu. Ini program-programnya gitu Mbah. Untuk mungkin ya teman-teman yang pengen tahu programnya Mbah Lurah ini apa, mungkin bisa jadi acuan lah atau mungkin bisa jadi pembelajaran bersama gitu. Kira-kira apa? Berawal dari ide begini ya, Jajar itu desa pinggiran. Sepi, tidak ada lintasan kendaraan besar. Termasuk jalur yang pinggiran, memang betul pinggiran. Terus ekonominya banyak terserap keluar desa, sehingga warga desa ini hanya mencari duit, tapi duitnya kemudian dibuang keluar desa atau keluar daerah. Sepi kan, tidak ada warung, tidak ada penjual kopi atau sepi ya di Jajar ini. Karena sepinya desa inilah kemudian daya tarik harus orang mau ke Jajar. Salah satu yang di sana itu rencananya mau kita gunakan salah satu destinasi wisata. Yang nanti akan terhubung dengan tadi Umbulan Karang itu. Jadi di sana akan kita jadikan sebagai tempat kuliner, tempat kegiatan kebudayaan, edukasi budaya itu. Jadi yaitu upaya kita untuk mencari sumber PADES dan juga mengkreatifkan ekonomi warga lah. Kenapa budaya, Mbak? Ini pertanyaan menarik. Kenapa budaya? Ini sejak awal saya itu kok terus pertanyaannya terus dintai karo pitakonan. Serius banget tuh pitakonan ini. Kenapa budaya ini, Mbak? Kok saya tertariknya di situ. Kenapa budaya?
Ya ini apa dengan berjalannya waktu sih, dengan waktu apa titik beda kita dengan daerah lain. Ya kan? Lain sudah mengangkat berbagai hal dengan tema-tema yang menarik, lebih modern gitu kan. Bukan kita anti modern, bukan. Akan tapi di sini ada potensi-potensi kearifan lokal. Yaitu lokal wisdom, kearifan lokal yang mencoba mau kita angkat, kita bangunkan, kita lestarikan lah. Apa aja Mbah itu? Banyak lah. Yang mungkin bisa disebutkan ke teman-teman, kadang peringatan-peringatan yang mungkin bisa dihadirin teman-teman apa gitu, setiap apa gitu. Kita sudah punya rintisan-rintisan panjang ya, kayak kita punya tradisi, ini bikinan kreativitas anak muda saat ini juga sebenarnya. Namanya Megengan Show. Megengan Megengan Show. Show. Itu diperingati sebelum, kalau Megengan sebelum Megengan puasa itu ya? sebelum puasa. Sebelum puasa. Sebelum puasa itu ada tradisi Megengan warga itu, gendurinan lah, dari rumah ke rumah, kemudian ke masjid dan musola. Itu siapa aja bisa hadir atau memang terbatas untuk warga, Mbak? Lah ini kreativitas ini kemudian Megengan yang sudah mentradisi ini kita jadikan sebuah event besar namanya Megengan Show. Oke. Di situ bukan hanya gendurian tapi kita kemas dengan pementasan-pementasan tradisi budaya, kesenian itu. Itu salah satu ya. Jadi itu bentuk kreativitas lah. Oke. Bagaimana? Oke, jadi nanti teman-teman bagi yang mau apa ya istilah mengikuti terus terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Jajar bisa dicek di apa? Ada IG-nya, Pak ya? Ada IG-nya ya? Ada ya. IG ataupun Facebooknya itu Pomdes Desa Jajar. Nanti flyernya kan pasti akan dikirim ke situ lah. Yang sering mengupload Jajar itu ada Jajar Gumregah, kan? Untuk YouTube-nya ada Rifki Panglipur Jiwo Channel, Panglipur Jiwo TV, itu kan. Terus ada apa itu? Ganden Channel. Kalau Pomdes Facebook, Instagram itu ada Pomdes Jajar, Jajar Gumregah, gitu kan. Oke, nanti diikuti ya setiap perkembangan kegiatan. Ada Megengan Show tadi itu. Ini menarik nih, kayak festival budaya ya Mbah, istilahnya bisa dikatakan seperti itu atau enggak? Ya bisalah itu festival, tidak melingkupi semuanya, kan tapi gini, itu penanda betul ya, bentuk syukur atas datangnya bulan Ramadan itu kan. Mungkin kalau di tempat lain di Prigi, di Watulima itu ada sembunyi, larung sembunyi itu ya. Tradisi sudah lah itu bulan bulan Selo ya. Bulan Selo bentuk syukur atas panen laut. Ada bentuk syukur lagi atas kelahiran Kanjeng Nabi di Jogja itu namanya sekaten itu kan. Ini ada kreativitas anak muda, termasuk Pak Rifki dulu dan teman-teman JTC itu menginisiasi lahirnya namanya Megengan Show. Itu bentuk syukur atas datangnya bulan Ramadan. Ngono lho. Di kuwi kadise Nabi, dadi poso ra poso gak apa-apa sing penting melu seneng tekan Ramadan iki lho maksudnya. Ya semoga-moga ya kabeh entuk ngono lah. Ini. Nah, selain Megengan Show, Mbah, apa kira-kira yang ada? Yang mungkin jadi kayak event-event Desa Jajar. Dengar-dengar Tiban itu juga terselenggara juga loh di sini. Ada event kalau Agustus namanya Pasar Kamardikan nggih. Ono Pasar Kamardikan itu di situ ya event ada festival Rondo Tetek, pementasan kreativitas warga terkait kesenian itu ada di bulan Agustus. Tiban. Tiban itu bagian tradisi yang sudah turun-temurun setiap bulan Agustus ke sana. Biasanya di musim kemarau. Nah, jadi teman-teman yang baru kenal Tiban, jadi Tiban ini dilaksanakan untuk apa ya istilahnya itu ketika musim kemarau tiba supaya itu bentuk apa ya ikhtiar mereka untuk mendatangkan hujan ya. Itu pakai Tiban. Nah, sejauh ini Tiban kalau di Desa Jajar seperti apa, Mbak? Maksudnya apanya? Ya, maksudnya kegiatannya itu kapan? Terus diselenggarakan hanya untuk desa sendiri atau untuk warga yang mungkin teman-teman penasaran pengen lihat apa sih sebenarnya Tiban itu gitu kan. Mungkin kan ada animo masyarakat yang pengen tahu. Ya. Sudah hafal kok, warga kami udah hafal, warga luar desa kami udah hafal. Warga tinggal sebelah itu biasanya bulan Agustus. Itu digelar sampai Oktober biasanya. Tiap hari Minggu itu di Umbulan Karang itu terbuka untuk umum, untuk publik. Terus kemudian dari tadi yang dibahas itu Umbulan Karang terkait dengan bersih desa, berarti yang menjadi acuan utama itu di Umbulan Karang itu ya, Mbak? Salah satunya. Salah satu itu. Yang paling tua itu ya. Itu konon begitu sih. Sumber yang paling tua gitu. Bahkan ada cerita peradaban itu yang panjang, yang tua. Saya belum ngecek secara ilmiah, akademis atau apa ya, tapi banyak yang mengatakan begitu. Kan? Oke, jadi yang dari penggiat apa namanya budaya
yang ingin penelitian terkait ini tadi kan ada info sedikit ini kayak menarik tadi itu. Mungkin bisa di follow up dengan meneliti ini ya Mbah ya. Iya, iya, silahkan. Ini terbuka kan lurahnya? Sangat-sangat terbuka. Oke. Saya senang kalau sama yang terbuka-terbuka. Oh iya, iya, iya. Pokoknya nggak Soalnya buka-bukaan terus. Ya itu menarik soalnya itu. Oke. Jadi nice, ini bersih desa. Tapi hari ini kebetulan yang Senin Kliwon. Insya Allah nanti yang bulan apa? Yang Jumat Legi, tanggal Jumat Legi nanti kita akan apa kunjung-kunjung ya. Kita kunjung-kunjung lagi lah. Kita cek nanti itu. ya, tadi kan habis selesai mulai pagi kita. Oh, gitu ya, Mbah. Oke. Yang libat banyak ya hari ini yang datang. Alhamdulillah kita masih apa ya terbatas kalau yang ini biasanya kan gitu kan. Kita memang bukan untuk tontonan, Ya, 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 ya. bukan untuk tontonan tetapi sebagai bentuk kekhusyuan sajalah, Syukur ya. bentuk syukur. Jadi intinya bahwasanya Dalam hidup ini kan tidak ada yang mudah. Semuanya masih sulit dalam hidup ini. Cuman yang untuk mempermudah jalurnya itu cuma satu, syukur dan syukur. Buktinya di Desa Jajar tadi kan, bentuk syukur didatangkan dengan melimpahnya air di Desa Jajar. Saya kira itu Mbah, terima kasih Mbah informasinya. Luar biasa sekali Mbah. Sama-sama, Ini lain kali sama-sama. disambung lagi nggak apa-apa ya Mbah ya? Monggo, silakan Ada saya part-part lolos. lagi. Gitu ya Mbah ya. Oke. Terima Los, kasih los. teman-teman. Ya. Tonton terus di channel ini ya. Ya. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.